Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, dan selamat pagi. Baik, ini adalah materi yang kedua saya di hari ini. Jadi tadi yang pertama saya sudah menyampaikan tentang stroke, tentang apa head injury ya. Kemudian yang kedua ini adalah saya ingin menyampaikan tentang stroke ya. Di sini ada beberapa kondisi apa penjelasan tentang stroke-nya. Jadi ada tanda gejala, kemudian penyebab, kemudian faktor resiko, komplikasi, pencegahan, kemudian diagnosa, kemudian stroke test ya, kemudian treatmentnya seperti apa, medikasi, recovery, dan kesimpulan. Jadi ini akan saya sampaikan dan semoga sebelum jam 10 sudah selesai sehingga teman-teman bisa siap-siap untuk kuliah yang berikutnya ya. Baik, stroke ya. Jadi ini satu penyakit yang saya yakin sudah banyak diketahui oleh banyak orang teman-teman. Jadi ini merupakan dan ini selalu ada di 10 besar penyakit yang ada di rumah sakit yang cukup apa mengganggu gitu ya. Jadi di hospital itu sering ada ranking ya, ranking apa namanya, ranking satu penyakit ya, sehingga ini yang stroke ini kadang ada, selalu ada di 10 besar ya, entah ranking satu, ranking 2, ranking berapa itu dia selalu ada ya. Dan stroke dia terjadi karena secara umum dia ada satu tekanan tinggi pada darah, terutama di otak, sehingga dia bisa pecah seperti itu. Itu yang pertama, yang ketika pasien stroke-nya dia tipenya adalah hemorrhagic. Tapi yang kedua, tipe stroke adalah tipe yang dia sumbatan, teman-teman ya. Sumbatan hingga ini apa namanya, ketika pasien Masuk dia Mon. ada stroke yang tipe sumbatan, misalnya nanti pasien dia akan ada stroke yang namanya stroke emboli ya, atau apa sumbatan di pembuluh darah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini di Amerika ada satu survei bahwa ada sekitar 795.000 orang ya yang dia mengalami stroke. Ini stroke secara umum ya, entah itu stroke hemorrhagic atau yang non hemorrhagic gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada jenis-jenisnya. Jadi ada yang namanya TIA ya, transient ischemic attack ya. Yang kedua adalah tentang ischemic stroke. Yang ketiga ada tentang hemorrhagic stroke. Jadi stroke dia ada tiga jenis ya. Jadi ada tiga jenis stroke. Jadi yang pertama adalah disebut sebagai transient ischemic attack atau TIA. Nah, rata-rata pasien stroke, baik itu stroke yang iskemik atau stroke yang hemorrhagic, itu dia semuanya hampir mengenai fase itu, fase TIA dulu kayak gitu. Cuman sebagian orang dia tidak mengenali itu, tidak bisa peka kalau dia sedang ada di fase TIA, sehingga pasien dia apa namanya menjadi kena stroke hemorrhagic atau stroke yang dia iskemik gitu teman-teman ya. Nah, beberapa tanda yang sering muncul ketika pasien dia TIA adalah pasien tiba-tiba dia tidak bisa bergerak separuh badan dan dia nanti akan sembuh sendiri gitu. Jadi misalkan jam 9 lebih 11 menit atau jam 9 lebih 12 menit ini pasien tiba-tiba tidak bisa gerak sama sekali, separuh badan gitu ya. Tapi nanti jam setengah 10 dia pasien bisa gerak lagi, normal seperti biasa. Nah itu tanda kalau pasien dia sedang mengalami ada warning yang namanya transient ischemic attack. Sehingga kalau sudah kondisi seperti itu, pasien harus segera berobat, teman-teman ya. Harus segera mencari medikasi biar dia ada apa namanya tidak ada sumbatan lagi ya gitu. Karena ini sudah banyak dialami oleh banyak orang. Jadi pasien dia tiba-tiba lumpuh sebelah, tiba-tiba dia tidak bisa ngomong, tapi dia nanti setelah sekian jam, sekian menit dia sembuh lagi. Itu yang sering dikeluhkan kayak gitu. Yang kedua adalah pasien dia jatuh dari tempat tidur, kemudian tiba-tiba dia tidak bisa bergerak ya, tapi nanti setelah sekian jam dia sembuh lagi. Itu yang harus diwaspadai ya. Dan teman-teman yang ada di masyarakat atau yang ada di puskesmas atau yang ada di tempat lain ya, tempat-tempat yang apa namanya pasien-pasien banyak banyak kasus hipertensi itu harus hati-hati. Jadi mereka harus apa diedukasi bagaimana caranya mengenali ischemic attack ini ya gitu ya. Karena kalau ini tidak ditangani, biasanya nanti pasien akan larinya ke stroke yang iskemik atau stroke yang hemorrhagic kayak gitu ya. Makanya ini semuanya adalah diawali dari transient ischemic attack. Nah, kenapa kok dia ada iskemik itu tentunya yang jadi pertanyaan kayak gitu ya. Dan dia bisa karena aspek kolesterol yang tinggi, aterosklerosis ya, atau gaya hidup yang kurang sehat sehingga pasien sering konsumsi makanan yang tinggi kolesterol ya yang pertama. Yang kedua adalah bisa karena aspek memang dia hipertensi karena penyakit kayak gitu. Nah, ini harus diobati, harus diatasi sesegera mungkin. Jadi misalkan pasien hari ini jam 9 lebih 13 menit pasien dia ada sebagian orang yang tiba-tiba dia lumpuh sebelah ya.
kemudian nanti siang dia sudah sembuh seperti biasa lagi, itu harus segera dicek ke rumah sakit, harus dicek di klinik atau yang ada di puskesmas yang harus diantisipasi seperti itu ya. Jadi jangan sampai dia terlambat kayak gitu. Nah, pasien terlambat biasanya nanti akan larinya ke iskemik atau mungkin ke hemorrhagic stroke kayak gitu. Nah, ya. Kalau iskemik itu dia ada blokade teman-teman. Jadi blokadenya dia sudah benar-benar sudah masif di sebagian ada di otak seperti itu ya iskemik stroke. Jadi di bagian otaknya ketika di-scan itu dia ada blokadenya. Nah, ketika blokade itu biasanya nanti ada sumbatan. Nah, ketika sumbatannya di area tertentu ya dia nanti bisa membuat pasien lumpuh, dia ngomongnya jadi nggak jelas, kemudian dia motoriknya tidak berfungsi, nafasnya dia terganggu dan sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya teman-teman ya. Tapi stroke yang iskemik ini dia lebih bagus prognosisnya, dia pasien masih bisa sembuh kayak gitu dan terjadi banyak pasien-pasien stroke yang dia sembuh akhirnya ketika dia iskemik stroke-nya. Tapi ketika stroke-nya itu ada stroke yang hemorrhagic itu rata-rata atau kebanyakan pasiennya dia meninggal dunia karena ketika pasien itu pecah pembuluh darahnya, maka dia akan meningkatkan tekanan intrakranial tadi ya, seperti yang sudah kita sampaikan di head injury gitu ya. Jadi ketika sudah meningkatkan intrakranialnya, berarti dia nanti pasien akan pusing, kemudian rusak selnya dan sebagainya. Jadi ini yang harus diamati gitu ya teman-teman ya. Karena sel otak kita itu ketika dia rusak itu dia susah untuk reversible, jadi dia susah untuk kembali seperti semula lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Beda sama integumen kita. Integumen kita kalau dia lecet kan dia masih bisa reparasi ya. Tapi ketika di otak itu dia sudah susah gitu ya. Jadi di fisik kita ada beberapa organ yang ketika dia rusak itu dia susah reparasi. Yang pertama adalah jaringan otak ya, yang kedua adalah jaringan ginjal, yang ketiga ada di pankreas. Itu beberapa organ yang dia ketika rusak itu dia susah diatasi ya gitu. Nah, itu harus dijaga teman-teman ya. Gagal ginjal pun juga dia ketika seorang dia sudah gagal ginjal, dia sudah kronis ya dia biasanya akan terus cuci darah sampai lama gitu ya. Jadi harus hati-hati. Orang DM pun juga sama gitu ya. Meskipun DM sekarang sudah ada terapinya, ada pengobatannya, tapi secara umum ketika pankreas itu dia rusak, maka dia akan susah untuk reversi gitu. Jadi harus hati-hati ya. Nah, ini tiga jenis stroke, ada transient ischemic attack, kemudian ada ischemic, yang ketiga ada hemorrhagic. Kalau ischemic dia masih bisa sembuh dan banyak pasien yang dia sembuh seperti semula, cuman dia ada bekas sakitnya. Misalkan jadi tangannya di lemah sebelah, kakinya lemah sebelah seperti itu. Dulu ketika sembuh dia bisa lari cepat, tapi ketika ketika sebelum sakit dia bisa lari cepat, tapi ketika sembuh dari stroke dia menjadi larinya kurang cepat seperti itu. Nah, ini yang jadi perhatian yang jadi hal yang perlu disiapkan oleh para pasien-pasien yang sembuh dari ischemic stroke kayak gitu. Yang kedua adalah yang hemorrhagic ini cenderung banyak pasien yang meninggal dunia ya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa tanda gejala stroke teman-teman ya. Jadi ini ada banyak sekali tanda gejalanya, tapi yang rata-rata mereka terjadinya saat tiba-tiba aja ada yang secara pelan-pelan dan macam-macam. Tapi yang ada di lapangan itu biasanya dia tiba-tiba gejalanya jatuh dari tempat tidur atau mungkin jatuh dari kamar mandi gitu ya. Nah, kenapa kok jatuh kok bisa menuju stroke? Yang paling penting adalah ketika orang jatuh itu dia akan meningkatkan pressure yang ada di kepala seperti itu. Nah, ketika meningkat pressure-nya, tekanannya, maka dia bisa bikin pembuluh darah pecah, bisa bikin pusing, dia bisa bikin meningkatkan sumbatan di kepala. Itu kan menjadi permasalahan. Makanya itu yang jadi perhatian. Jadi orang ketika dia hipertensi itu dia tidak boleh jatuh. Jatuh ya, apalagi dia sudah lansia, hipertensi, dia tidak boleh jatuh. Karena ketika jatuh dia bisa meningkatkan pressure di kepala sehingga kadang dia stroke, kadang dia head injury dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa tanda gejala yang sering kita temukan pada pasien stroke ya. Ini eh, dengan catatan pasien sudah stroke antara stroke hemorrhagic atau iskemik kayak gitu. Tapi ketika pasien masih di TIA itu gejalanya mungkin ada di sini, tapi nanti dia hilang lagi, sembuh lagi. Itu yang sering dialami oleh pasien dengan TIA. Nah, ketika teman-teman melihat pasien itu dengan TIA, berarti nanti dia harus ada treatment sesegera mungkin, entah dengan pengobatan, perubahan gaya hidup dan sebagainya. Karena kalau tidak diatasi, nanti biasanya ketika pasien sudah TIA dan pasien tidak peka dengan gejalanya, nanti akan ini muncul stroke iskemik, kemudian stroke hemorrhagic sehingga malah jadi
masalah di kemudian hari ya. Jadi ini tanda gejala yang ditemukan. Yang pertama adalah paralisis, jadi kelumpuhan kayak gitu. Kelumpuhan dia bisa di salah satu sisi, kanan saja atau kiri saja, tergantung di mana dia sumbatan atau mungkin pecahnya pembuluh darah kayak gitu ya. Nah, ketika pembuluh darahnya pecah, kemudian dia mengenai sistem motorik, biasanya dia akan lumpuh sebelah pasiennya. Nah, ketika motoriknya itu dia terganggu, biasanya itu ngarahnya juga ke respirasi yang terganggu gitu, teman-teman ya. Ketika pasien stroke itu dia tidak bisa gerak normal tangannya dan kakinya, nanti biasanya dia ada aspek seseknya gitu. Nah, itu kadang makanya kalau di rumah sakit ketika kita lihat pasien stroke itu biasanya dia dioksigenasi karena biasanya fungsi respirasinya dia menjadi terganggu gitu ya. Karena otot di jantung itu kan di toraks sebelah kanan itu kan dia ada ototnya gitu. Jadi ketika orang tuh dia lumpuhnya di sebelah kanan, berarti ototnya itu juga akan ikut-ikutan lemah gitu ya. Nah, ketika otot lemah, maka dia tidak akan maksimal melakukan inspirasi ekspirasi sehingga dia kadang butuh dioksigen seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesemutan atau lemah di area tangan, ya wajah dan kaki, terutama di bagian sisi tubuh ya, di one side of the body. Jadi sisi tubuh. Jadi misalkan di kanan saja atau kiri saja ya. Ada yang lumpuhnya itu dua-duanya, tapi sangat jarang. Tapi rata-rata dia ada di satu sisi ya gitu. Jadi kanan saja atau kiri saja gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah susah ngomong kayak gitu atau ngerti ngomongan orang lain. Itu yang jadi masalah. Jadi orang yang stroke itu dia susah menyampaikan pembicaraan. Jadi ketika diminta untuk ngomong sesuatu, misalkan Pak coba disebutkan namanya siapa tuh dia susah ngomong. Jadi susah buka mulutnya gitu. Karena tadi kalau kelemahan sebelah di otak tuh dia nanti mengaruh di sebagian otot yang ada di bibir sehingga dia tidak bisa bergerak. Dalam hati niatan tuh bisa ngomong tapi dia tidak mau buka ininya apa namanya bibirnya ya. Pasien-pasien stroke itu ketika dia sedang stroke itu dia dalam pikirannya dia ada niat untuk mengangkat tangan tapi nggak bisa angkat tangan. Jadi itu yang jadi satu tanda gejala yang harus kita kenali ya. Yang keempat adalah slur speech, jadi ngomongnya dia nggak jelas kayak gitu. Yang ketiga ini ada dia susah untuk memulai bicara, tapi yang keempat adalah ketika dia sudah bisa ngomong itu dia nggak jelas ngomongnya. Jadi nggak bisa ngomong seperti orang normal ya, jadi bisa abjad A, B, C, D, E sampai Z itu dia bisa lancar, tapi orang stroke mungkin sampai A, B, C dan itu sudah nggak selancar orang sehat seperti itu. Jadi ngomongnya dia nggak jelas kayak gitu ya. Yang kelima adalah bingung atau pusing, kemudian disorientasi atau mungkin nggak responsif orang. Jadi ketika distimulasi di bagian yang lemah tadi, dia tangannya biasanya dia akan lemah dalam merespon, tidak seperti orang sakit gitu ya. Orang sehat. Orang sehat ketika dicubit tangannya atau mungkin distimulasi dengan benda tumpul gitu, dia pasti akan mudah bergerak atau menghindari respon rasa nyeri. Tapi orang stroke dia akan susah ya gitu. Ya. Yang keempat adalah adanya perubahan perilaku secara tiba-tiba, terutama peningkatan agitasi. Jadi menjadi semakin kurang stabil perilakunya ya. Jadi nadinya jadi cepat dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah gangguan penglihatan, teman-teman. Jadi selain bagian motorik yang itu terganggu, nanti biasanya ada gangguan penglihatan. Jadi orang stroke itu ketika dia sedang masuk di fase-fase akut, itu biasanya dia ada gangguan penglihatan. Jadi gangguannya dalam bentuk pasien tidak bisa melihat jelas, yang pertama. Yang kedua ada double vision. Jadi satu objek tapi dilihat dua ya gitu. Jadi misalnya dia lihat tiang di rumah hospital, itu tiangnya cuma satu, tapi dia terlihat seperti dua tiang atau double vision. Atau mungkin yang tiga adalah gelap sama sekali. Jadi tidak bisa melihat dengan jelas ya. Jadi ini ada tiga kondisi, ada tiga tanda gejala yang sering muncul ketika pasien dia kena stroke pada area mata. Yang pertama adalah vision black, jadi tiba-tiba nggak bisa lihat sama sekali. Yang pertama, yang kedua blur. Blur itu dia bisa lihat, cuman dia nggak jelas. Jadi kayak kena ada kabutnya gitu ya. Yang ketiga ada double vision, jadi satu objek tapi dia terlihat dua. Nah, itu yang sering dialami oleh pasien stroke. Makanya kalau teman-teman mengkaji pasien stroke, coba ditanya fungsi dari matanya. Kira-kira pasien bisa lihat enggak gitu, apakah bisa lihat tapi dia nggak jelas atau memang nggak bisa sama sekali atau mungkin dia double vision nah gitu teman-teman ya. Yang berikutnya adalah susah jalan atau trouble walking. Jadi pasien dia nggak bisa jalan. Ini efek dari tadi ya kesemutan atau kelemahan di area
kaki ya gitu. Biasanya kalau kaki yang kiri yang kena, itu biasanya nanti pasien pakai alat bantu jalan. Kalau dia dia sudah mulai masuk di fase rehabilitasi atau dengan kursi roda. Jadi nanti dibantu dengan itu gitu ya. Dan dia butuh waktu lama. Jadi ketika pasien stroke dia di rumah sakit kemudian sudah dibolehkan pulang, nanti ketika di rumah juga dia tidak langsung bisa jalan normal, tapi dia butuh dilatih. Kadang butuh berjemur di pagi hari untuk menstimulasi otot ya gitu ya, kemudian baru bisa jalan ya gitu. Jadi harus sering dilatih. Karena kalau nggak dilatih nanti dia akan kaku ototnya. Nah, ketika kaku biasanya akan lama penyembuhannya ya. Makanya pasien stroke itu dia harus di ini ya, dilatih untuk apa namanya? Untuk jalan ya supaya nanti dia bisa kembali apa bisa aktif kembali seperti itu. Dan ini harus setiap hari ngelatihnya, jangan cuma 2 hari sekali, tapi harus setiap hari. Jadi pasien pun harus punya apa namanya motivasi untuk sembuh kayak gitu. Kalau nggak punya motivasi, ya gimana dia mau bisa jalan gitu ya. Jadi ketika pasien dia sudah sembuh dari rumah sakit, kemudian dia pulang ya, ya dia harus punya motivasi untuk sembuh. Jadi caregiver di rumah harus punya memberikan motivasi, diajak jalan di apa di sekitar rumahnya, atau mungkin pakai kursi roda atau pakai alat bantu jalan untuk memaksimalkan fungsi motoriknya gitu ya. Dan pasien yang baru sembuh stroke itu jangan diminta untuk naik turun tangga. Jadi dia harus ada di lantai yang paling bawah, kemudian dia harus ada yang ngawasi ketika dia jalannya. Yang berikutnya adalah dipastikan kamar mandinya dia tidak licin, sehingga beresiko jatuh kayak gitu ya. Jadi harus dibersihkan kamar mandinya sampai bersih sehingga tidak menimbulkan apa namanya resiko jatuh pada pasien yang dia sudah mulai sembuh dari stroke gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah loss of balance of oral koordinasi. Jadi ini yang juga diperhatikan. Jadi pasien itu ketika dia sudah mulai sembuh, biasanya dia ketika diminta jalan dia nggak imbang gitu ya. Jadi nggak imbang ini hampir sama kasusnya ketika pasien dia fase penyembuhan dari head injury. Jadi pasien ketika jalan itu dia tidak imbang. Nah, jadi harus hati-hati karena kalau pasien tidak imbang jalannya nanti resiko jatuh ya. Jadi harus pakai alat bantu jalan dulu. Jadi ketika di rumah, pasien paling disediakan alat bantu jalan, entah kerak atau walker atau yang lain, sehingga dia bisa latihan jalan dengan alat. Kalau dia sudah mulai lancar ya, itu bisa pelan-pelan dilepas kayak gitu ya. Jadi jalannya nanti bisa bisa dimulai dari apa namanya duduk dulu, kemudian diminta jalan ya beberapa langkah, kemudian diawasi sekian langkah. Kalau dia sudah baik ya diminta jalan untuk yang lebih jauh lagi seperti itu. Jadi jangan dilepas ya. Karena kalau dilepas nanti pasien bisa jalan jauh nanti mah resiko jatuh. Jadi harus diawasi sebaik mungkin. Kemudian berikutnya adalah dizziness. Jadi pasien itu bingung gitu ya, pusing, bingung gitu, dan sebagainya. Kemudian di sini sakit kepala yang cukup berat ya, dengan sebab yang tidak diketahui ya gitu, tapi sebabnya sudah jelas stroke kayak gitu. Kemudian tadi hampir sama dengan yang pasien apa namanya pasien yang head injury, jadi dia juga ada fase pusing ya gitu karena ada tekanan intrakranial yang meningkat. Apalagi stroke-stroke yang hemorrhagic atau yang iskemik itu sama-sama dia ada peningkatan intrakranial sehingga pasien dia mau pusing. Kejang ya, ada tapi nggak banyak pasien kejang, stroke kejang, kemudian mual dan muntah itu teman-teman ya. Nah ini penyebabnya. Jadi di sini ada beberapa penyebab stroke, ada eh, transient ischemic attack atau mungkin ischemic atau hemorrhagic. Jadi ini beberapa tipe ya teman-teman ya. Nah ini gambarnya seperti ini. Kalau TIA dia hanya nyumbat kecil kayak gitu, tapi dia sumbatnya dia bisa hilang kayak gitu ya. Hemorrhagic dia pecah seperti ini ya, pecah. Tapi kalau ischemic dia nyumbat. Jadi apa? Harusnya ada lubangnya tapi dia jadi nyumbat kayak gitu. Dia yang ischemic. Kalau yang hemorrhagic dia pecah gitu. Jadi kayak balon yang dengan tekanan tinggi kemudian dia pecah. Nah, ketika pecah itu dia akan susah merepair udara itu. Sehingga ini otak itu satu jaringan yang dia ketika rusak itu dia susah untuk self repairing. Jika dia susah. Ya, tadi ada ginjal, ada pankreas itu semuanya organ-organ yang dia ketika rusak dia susah untuk mengembalikan seperti semula ya. Beda sama integumen kita. Nah, ini ada beberapa ada tipe-tipe stroke ya teman-teman. Ini ada embolik, ada trombotik ya, ada intracerebral, ada subarachnoid. Ini tergantung dari letak perdarahannya ya. Ada emboli, ada trombotik, ada intracerebral, ada subarachnoid. Jadi stroke yang hemorrhagic itu dia ada dua tipe ya.
ada yang intracerebral, ada yang subarachnoid. Jadi masing-masing tipe ini dia beda lokasinya, beda lokasi perdarahannya, tapi keduanya sama-sama punya prognosis yang buruk ketika terjadi pada pasien. Nah, ini stroke iskemik ya. Stroke iskemik ini hampir sebagian besar stroke iskemik, teman-teman. Jadi, kalau ada, misalkan ada di rumah sakit ada 10 pasien stroke, itu rata-rata 8 dari pasien atau 7 itu dia mengalami stroke iskemik. Tiganya dia hemorrhagic. Jadi, itu yang ada di survei seperti itu ya. Jadi, rata-rata stroke ya di CDC itu surveinya adalah 87% dia stroke-nya iskemik. Jadi, misalkan ada 10 pasien stroke di rumah sakit, masuknya bareng ya, itu 7 itu atau 8 itu dia iskemik, sisanya dia hemorrhagic seperti itu ya. Jadi iskemik itu dia blokade. Jadi ada blokade, ini ada sumbatan yang ada di otak kayak gitu. Dan dia hanya akan bisa diketahui dengan scan, tidak bisa dengan kasat mata dia tidak kelihatan, tapi harus di scan kemudian ada hasil CT scan-nya, kemudian dilihat dia ada blokade di mana seperti itu ya. Nanti terapi-terapi yang diberikan dia targetnya adalah membuka blokade ini, menghancurkan blokade, kemudian nanti bisa lancar pembuluh darahnya. Nah, ketika lancar pembuluh darahnya tidak langsung pasien sembuh, tapi dia harus ada fase tadi latihan ya gerak, latihan bicara dan sebagainya ya. Jadi pasien stroke ketika dia sudah pulang dari rumah sakit itu yang dilatih tidak hanya jalan saja, tapi dilatih bicara, dilatih ngomong. Karena kadang ada yang tidak jelas ngomongnya, ada yang menjadi apa? Tadi seluruh speech tadi jadi nggak jelas ngomongnya, tapi harus dilatih terus sehingga dia ketika bicara juga akan normal lagi gitu ya. Itu iskemik. Iskemik rata-rata dia bisa sembuh ya. Kemudian yang berikutnya transient ischemic attack tadi saya sampaikan. Jadi ini biasanya apa namanya terjadi ketika pasien dia sebelum masuk stroke yang iskemik atau yang hemorrhagic kayak gitu ya. Nah, ini ada satu survei, jadi pasien-pasien yang dia mengalami TIA itu sekitar 10-15% itu dia bisa terkena stroke ya dalam waktu 3 bulan. Jadi misalkan hari ini pasien dia ada gejala TIA jam setengah 10 ya misalkan dia ada TIA, dia tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba dia lumpuh, tiba-tiba dia nggak bisa gerak sama sekali, respirasi dia terganggu, kemudian nanti jam 11 dia normal lagi ya, nggak ada gejala sama sekali. Tapi kalau selama 3 bulan dia tidak ada perubahan, tidak ada medikasi, ya nanti akan kena stroke, entah stroke yang iskemik atau stroke yang hemorrhagic. Sehingga kalau orang atau mungkin pasien dia sudah ada warning dari tanda gejala ini, ya dia harus segera mungkin harus mengobati seperti itu. Entah dengan medikasi, entah dengan apa namanya perubahan gaya hidup atau mungkin terapi itu ya harus diberikan kepada pasien. Karena ini surveinya disampaikan bahwa dalam waktu 3 bulan ya gitu, misalkan sekarang bulan September ya, nanti Oktober, November, ya akhir tahun nanti dia bisa kena stroke kalau tidak ada perubahan gaya hidup seperti itu ya. Nah, di sini orang yang dia TIA itu 10-15%-nya dia akan kena stroke dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, itu 3 bulan ini bisa dalam artian September dia kena stroke, kena TIA, kemudian dia tidak ada perubahan gaya hidup, nanti Oktober atau November dia sudah bisa kena stroke kayak gitu, atau mungkin maksimal di Desember. Nah, ini yang apa namanya harus diwaspadai teman-teman ya, karena kalau orang sudah ada gejala TIA itu sudah apa warning ya, jadi harus dia merubah lifestyle dan sebagainya. Jadi ini disebut sebagai mini stroke ya, mini stroke TIA atau mini mini stroke kayak gitu. Jadi dia terjadi ya ada apa sumbatan tapi dia sementara ya nggak terus kayak gitu. Dia bisa apa hilang sumbatannya ya, dia bisa hilang dengan catatan pasien dia ada medikasi atau ada perubahan gaya hidup yang dia membuat sumbatannya dia berkurang kayak gitu. Tapi kalau nggak ada perubahan, nggak ada medikasi ya sudah 3 bulan itu survei yang ada dia akan kena stroke entah hemorrhagic atau yang iskemik seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini yang ketiga adalah stroke hemorrhagic. Hemorrhagic ini dia bisa atau mungkin prevalensinya ini surveinya adalah dari American Heart Association 13% pasien. Jadi misalkan 10 pasien masuk di rumah sakit masuknya bareng. Itu mungkin 7 dia stroke iskemik tapi tiganya adalah ya hemorrhagic kayak gitu. Jadi secara umum seperti itu. Kalau ada 5 pasien berarti ya mungkin 2 atau 3 pasien dia iskemik, duanya atau 1 pasien dia
hemorrhagic. Jadi seperti itu. Kalau 3 pasien masuk di rumah sakit berarti mungkin 2-nya iskemik, 1-nya adalah hemorrhagic seperti itu ya. Kalau 2 pasien masuk, kita nggak tahu karena dia jumlahnya 2 itu bisa semuanya iskemik, bisa semuanya hemorrhagic. Kita cek dari hasil CT scan. Seperti itu. Nah, jadi ini ada 2 teman-teman, ada yang stroke hemorrhagic itu ada 2, ada yang intracerebral hemorrhagic, ada yang subarachnoid hemorrhagic, tergantung di mana letak apa perdarahannya. Ya, ini bisa dibedakan ketika CT scan gitu ya. Jadi kalau umumnya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi harus dengan radiologi. Jadi apakah pasien stroke-nya dia di intracerebral atau di subarachnoid nanti akan kelihatan ketika di scan gitu. Ya, alhamdulillah ada alat yang secanggih itu ya, jadi kita bisa melihat, kita bisa membedakan apa mana stroke yang hemorrhagic, mana stroke yang dia iskemik. Ketika dia hemorrhagic pun dia ada yang bisa membedakan ada intracerebral atau di subarachnoid ya, gitu. Dua-duanya sama, prognosisnya sama ya, tapi cukup lumayan ya, cukup buruk prognosisnya sehingga harus ditangani dengan intensif untuk stroke yang hemorrhagic ini tadi. Nah, ini faktor resikonya teman-teman. Faktor resikonya ada beberapa, ada konsumsi makanan yang tinggi garam, kemudian high kolesterol itu dia juga pengaruhi apa namanya aktivit apa stroke ya, kemudian inactivity ya, seorang yang dia apa namanya kurang aktivitas dan sebagainya, kemudian alkohol ya, kemudian penggunaan tobacco use itu juga ngaruh ya teman-teman. Jadi nikotin itu dia meningkatkan tekanan darah kayak gitu, meningkatkan tekanan darah, dan juga dia akan memberikan toksin pada pembuluh darah sehingga dia bisa mengganggu sirkulasi ada di otak seperti itu. Nah, ketika seorang dia semakin banyak nih nikotinnya, berarti nanti dia akan apa namanya semakin tinggi resikonya untuk kena eh, hipertensi ya. Kemudian yang berikutnya ada family history ya. Jadi stroke itu dia bisa menurun ya. Jadi family history kayak gitu. Karena dia genetik sifatnya, dari genetiknya dia ada dari aspek tekanan darahnya gitu. Dari tekanan darah itu dia bisa sifatnya family history dan dia bisa didapatkan kayak gitu. Mungkin seorang dia tidak punya keturunan hipertensi, tapi dia karena gaya hidup yang kurang bagus sehingga dia bisa kena hipertensi seperti itu. Kemudian yang jenis kelamin ini sama, laki-laki sama perempuan sama-sama dia punya resiko ya. Kemudian umur, ini ada semakin tua usia maka dia semakin resiko kena kanker, tapi sekarang juga ada stroke tapi yang pediatrik kayak gitu. Jadi ada anak kecil yang dia sudah kena stroke kayak gitu ya. Ini yang harus diwaspadai. Jadi stroke tidak hanya mengenai pada orang yang tua, tapi pada pediatrik, anak-anak pun juga ada yang stroke. Jadi pediatrik stroke seperti itu. Ini yang cukup berbahaya namanya. Karena anak kecil ketika dia sudah kena stroke, nanti pertumbuhan perkembangannya akan terganggu. Ya. Karena stroke itu dia ada di otak, sehingga ketika otaknya sudah rusak di usia dini, maka perkembangan tubuhnya atau perkembangan kognitifnya akan terganggu. Ya. Kemudian ini ras juga tidak begitu urgent ya. Nah, riwayat kesehatan ini juga, beberapa hal teman-teman. Ada dia punya pernah stroke, jadi stroke dia bisa kambuh lagi. Jadi misalkan orang pernah kena stroke kemudian sembuh ya, dia kena stroke iskemik kemudian dia sembuh pada bulan September, tapi nanti dia bisa kambuh lagi di bulan Desember atau November ya, gitu. Atau mungkin di waktu-waktu mendatang itu bisa bisa kambuh dengan apa? Ketika pasien dia tidak bisa merubah pola hidup seperti itu. Jadi stroke itu dia bisa berulang ya, tidak cuma sekali seumur hidup, tapi dia bisa berulang. Ketika pasien tidak bisa merubah gaya hidup, dia bisa kena stroke yang rekuren nah, gitu. Kemudian tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, kemudian seorang yang terlalu apa namanya eh, atau dia punya penyakit jantung kayak gitu. Kemudian ada gangguan katup jantung itu juga berpengaruh ya, karena penyakit atau ketika jantung bermasalah maka akan mengganggu fungsi katup jantung ya, katup yang berfungsi memindahkan darah dari beberapa bilik kayak gitu. Ketika dia masalah maka tentunya akan sampai ke bagian otak kayak gitu. Dan biasanya ketika jantung bermasalah, organ pertama yang kena adalah paru-paru dulu, kemudian dia pindahnya ke bagian kepala yang terdekat, gitu biasanya kayak gitu. Kemudian dia turun ke bawah ya. Kemudian ini ada pembesaran jantung ya teman-teman, atau denyut jantung yang tidak irregular itu dia bisa menyebabkan penyakit stroke seperti itu ya. Jadi nadi yang tidak stabil, tidak irregular itu dia bisa bikin stroke itu dengan mekanisme dia bisa
hipertensi, kemudian dia bisa mengganggu fungsi dari jantung itu tadi. Kemudian penyakit sickle cell, diabetes pun juga sama. Kemudian gangguan apa namanya bekuan darah ya sama. Jadi DM itu dia bisa bikin stroke dengan uh, mekanisme ketika gula darah itu tinggi maka akan membuat uh, darah itu dia semakin pekat gitu ya. Nah, ketika darah semakin pekat itu akan mudah menjendal. Nah, dia bisa mudah menyumbat di beberapa area di tubuh manusia. Nah, ketika dia nyumbatnya di area apa namanya? Di area kepala, maka dia bisa bikin stroke. Ketika dia nyumbatnya di area jantung, dia bisa bikin penyakit penyakit jantung. Jadi orang tuh ketika dia gula darahnya tinggi, maka darahnya menjadi pekat, jadi menjadi kental kayak gitu. Nah, ketika kental dia bisa berhenti di mana saja, bisa nyumbat di mana saja gitu ya. Komplikasinya macam-macam teman-teman ketika orang kena stroke. Jadi kejang, kemudian apa namanya kehilangan kendali untuk berkemih. Jadi pipisnya dia terus pipis kayak gitu. Inkontinensia ya di antara komplikasi stroke kayak gitu. Karena di antara kendali untuk pipis adalah di bagian kepala. Nah, ketika pasien dia bermasalah kepalanya, maka dia akan ngaruh di sistem hormonal perkemihan yang pertama, yang kedua sistem muskuloskeletal muskuloskeletal yang ada di apa namanya yang ada di genitalia sehingga akan menjadi loss itu tidak bisa dikendalikan untuk berkemihnya ya. Demensia ya, gangguan kognitif, kemudian gangguan gerak ya teman-teman, depresi ini pasien yang stroke-nya kronis bisa dia mengalami depresi yang luar biasa. Kemudian gangguan mood ya, perubahan mood ini efek dari depresi. Biasanya orang kalau udah depresi dia akan nggak stabil moodnya, dia akan menjadi emosional dan sebagainya. Ya, jadi kita jangan kaget kalau mengelola pasien stroke, tapi kemudian pasiennya dia sering marah-marah, dia sering nggak stabil moodnya gitu ya. Itu kan efek depresi itu tadi. Kemudian eh, apa namanya nyeri di bagian punggung ya teman atau di pundak itu. Ini efek dari hipertensi biasanya kalau orang hipertensi biasanya dia nyeri ya di bagian sekitar pundak sini. Kemudian bed sores atau dekubitus itu berlaku bagi pasien-pasien stroke yang dia di ICU tirah baring lama, kemudian dia tidak ada apa alih baring, dia bisa membuat menjadi bed sores atau mungkin apa namanya dekubitus ya. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan sensori atau sensasi. Jadi dia kadang tidak bisa menstimulasi, tidak bisa menerima rangsangan gitu ya. Misalkan bau atau mungkin apa dia tidak bisa melihat dengan normal gitu. Nah, ini pencegahannya dan masuk dalam kategori apa Penkes ya, perawatan kesehatan seperti itu. Yang pertama adalah dengan quit smoking, teman-teman. Jadi berhenti merokok ini yang menjadi satu poin penting ya. Jadi ini stroke itu dia bisa dicegah ketika seorang dia berhenti merokok gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membatasi apa namanya eh, alkohol, tapi ini untuk di luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia dengan orang-orang yang Muslim ya dia tidak boleh minum alkohol kayak gitu. Kemudian nutrisi ya. Kemudian yang keempat adalah dia ngecek rutin ya gitu. Apalagi kalau dia sudah cukup usia, misalkan di atas 50 tahun, dia harus rutin ngecek tekanan darah, kolesterol, kemudian aspek yang lainnya gitu ya. Nah, ini bagaimana diagnosanya? Eh, kalau di rumah sakit atau di masyarakat tuh dia beda diagnosanya. Kalau di masih posisi pasien di masyarakat itu yang bisa kita cek adalah di beberapa poin ini. Jadi fungsi dari balance-nya gitu ya. Balance kemampuan dia berjalan gitu. Kemudian yang kedua adalah koordinasi tangan dan kakinya gitu ya. Kemudian kelemahan organ tubuh kelemahan muskuloskeletalnya, kemudian rasa kesemutan di area wajah, kemudian tangan dan juga kaki, kemudian tanda-tanda kebingungan dan juga gangguan penglihatan. Ini yang bisa kita lakukan ketika kita di masyarakat, kemudian pasien dia ada tanda-tanda yang mengarah ke stroke. Ya, jadi dicek fungsi motorik geraknya, keseimbangannya, koordinasinya, kelemahan atau tidaknya, kemudian wajah, tangan, dan kaki dia ada kesemutan atau tidak, kemudian kebingungan atau kesadaran, kemudian ada fungsi dari mata. Ya, jadi harus dicek itu ya. Ketika dia tandanya positif semua, berarti harus segera dirujuk ke rumah sakit. Jadi jangan
lama di rumah karena akan berbahaya ya. Di stroke ketika dia didiamkan di rumah itu akan berbahaya. Nah, ini diagnosa stroke ya teman-teman, dengan blood test ya. Misalkan dengan cek gula darah, kemudian cek apa infeksi, kemudian ada cek fungsi darah putihnya, kemudian kolesterol dan sebagainya. Jadi ini beberapa pemeriksaan lab yang itu bisa dilakukan ya di rumah sakit ketika pasien dia ada suspek stroke, jadi dicek darah lengkap seperti itu ya. Yang kedua adalah dengan CT scan, ini kolaborasi. Jadi biasanya ada rujukan atau ada satu advice untuk di scan ketika pasien dia ada kecenderungan ke arah stroke ya. Jadi dengan MRI itu nanti bisa atau CT scan bisa ketahuan apakah pasien dia stroke-nya hemorrhagic atau mungkin iskemik ya. Kalau hemorrhagic mungkin kita tahu apakah hemorrhagic-nya yang di intracerebral atau di subarachnoid. Ya. Kemudian EKG, EKG untuk mengecek kelistrikan jantungnya. Ini kayaknya hampir semua pasien stroke dia dicek EKG-nya, memastikan kalau fungsi elektrikal jantungnya dia berfungsi dengan baik, atau mungkin melihat perubahan gelombang EKG ketika pasien dia mengalami stroke. Jadi teman-teman perawat pun harus bisa masang EKG ya, dicek bisa masang dan bisa membaca dengan pembacaan yang basic gitu ya, gelombang-gelombang yang abnormal dia harus bisa membaca. Kemudian angiogram ini yang sudah advance, jadi melihat blok arteri di mana ya teman-teman. Ini lebih advance dari MRI atau CT scan. Jadi dia bisa melihat sumbatannya di mana lebih detail kalau yang dengan angiogram gitu. Jadi bisa melihat pembuluh darah yang nyumbat itu di lokasinya di mana, kemudian nanti bisa dijadikan target untuk pengobatan atau medikasi. Carotid ultrasound ini jarang teman-teman ya, jarang di Indonesia. Jadi, ini untuk USG tapi untuk apa namanya mengecek ya, mengecek di beberapa bagian apakah ada sumbatan deposit plak di bagian arteri karotis. Jadi dicek kayak gitu ya di area leher. Jadi USG ya gitu nih untuk memastikan kalau tidak ada sumbatan darah yang menuju ke area wajah, leher dan juga otak kayak gitu. Karena kalau ini tidak dicek biasanya nanti akan kelihatan di sini di karotik arterinya gitu dia ada sumbatan atau tidak. Nah, dengan alat ini kita bisa tahu ya apakah arteri karotisnya itu dia ada sumbatan, ada blokade lemak atau tidak sehingga itu bisa diantisipasi seperti itu. Kemudian ekokardiogram ya untuk mengetahui di mana letak sumbatan di jantung ya teman-teman. Jadi meskipun stroke itu ada di otak tapi penting untuk dilakukan ekokardiogram. Ini beda dengan elektrokardiogram. Elektro dia lebih ke arah apa namanya, rekam elektrik jantung, tapi kalau eko dia ada di pembuluh darahnya. Jadi beda beda alatnya, beda alat dan beda tujuannya. Kalau eko dia melihat sumbatan blok lemak di jantungnya, tapi EKG dia melihat listrikan jantung. Beda ya. Ini beberapa apa namanya terapi-terapi lain yang bisa ditempuh stroke treatment ya dengan perubahan apa dengan obat-obatan untuk memecah sumbatan, kemudian dengan eh, operasi dan ini semuanya adalah kolaborasi, kolaborasi ya. Perawat ya perannya di edukasi saja, kemudian medikasi, kemudian caregiver, family caregiver ya. Kemudian ini ada macam-macam terapi ya. Hemorrhagic yang lebih kompleks ya gitu karena dia terapinya apa dengan medikasi, kemudian kadang dengan operasi ya teman-teman. Operasinya dia tujuannya medikasinya untuk menurunkan tekanan darah, kemudian menurunkan pressure di otak, kemudian mencegah kejang, kemudian mencegah sumbatan ya gitu dan macam-macam. Jadi ini beberapa terapi yang diberikan rata-rata adalah kolaborasi ya, kolaborasi dan kita punya peran untuk edukasi ke pasien untuk obat-obat yang akan diberikan kepada si pasien ya. Nah, ini recovery-nya, jadi kalau pasien dia taat dengan terapi, biasanya nanti pasien akan sembuh. Tapi ini stroke yang iskemik. Jadi ketika pasien dia taat terapi, maka dia bisa sembuh kayak gitu. Jadi meskipun dia apa namanya sembuh, tapi di sini ada survei, dia rata-rata dia 25% pasien dia sembuh, tapi dengan masih ada masalah minor, misalkan ototnya menjadi berkurang kekuatannya, kemudian macam-macam ngomongnya menjadi kurang jelas itu kan efek dari stroke itu tadi. Jadi dia bisa sembuh, tapi ketika sembuh ada sekian persen pasien dia ada masalah minor, misalkan di area bicara, area melihat, kemudian area motorik itu dia ada permasalahan. Ini yang harus disampaikan kepada pasien sehingga pasien
ketika pulang dari rumah dia sudah ada informasi dan dia siap dengan apa namanya untuk terapi di rumah gitu ya. Ini ada speech terapi, terapi bicara, ada kognitif terapi, ada terapi untuk meningkatkan learning sensory skills kayak gitu. Ada fisioterapi ya teman-teman dan sebagainya. Jadi ini beberapa konsep stroke yang apa kita terapkan. Jadi perawat dia punya peran untuk mencegah yang penting ya, mencegah kalau pasien dia masih di TIA tadi ya itu fase yang cukup apa bagus untuk mencegah pasien biar dia tidak berlanjut ke arah stroke iskemik atau stroke yang hemorrhagic. Jadi kalau masih transient iskemik ya masih bisa untuk dicegah semaksimal mungkin. Tapi kalau sudah hemorrhagic sudah ini kemudian eh, iskemik pun juga bisa sembuh tapi tadi ya dia masih ketika sembuh dia ada gejala minornya. Misalkan matanya menjadi nggak maksimal melihat, kemudian respirasinya dia terganggu, kemudian motoriknya dia lemah dan sebagainya. Tetap yang kalau kita diminta milih tiga tipe stroke ini yang kita pilih adalah stroke yang transient ischemic attack kayak gitu. Ini fase-fase yang cukup bagus sehingga kalau teman-teman melihat masyarakat kita yang dia ada gejala ke arah sana ya harus segera diedukasi ya gitu untuk ganti apa untuk lifestyle atau mungkin medikasi dan sebagainya. Baik, sampai sini ada pertanyaan barangkali silakan untuk stroke. Ada sharing barangkali pengalaman. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan ya. Eh, Stroke hemorrhagic tadi itu kan, Pak, Mm-mm. menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Betul, betul. Jadi itu bisa nggak, Pak, adanya pendarahan di hidung atau di mulut gitu, Pak. Terus Nggak ada. itu Oh, kalau kalau misalnya nggak segera ditanganin bisa menyebabkan mm-mm. kematian, Pak. Iya, jadi stroke hemorrhagic itu yang berdarah adalah bagian otaknya saja. Jadi dia tidak sampai perdarahan yang ada di bagian hidung atau mungkin di bagian telinga ya. Beda sama head injury. Karena head injury itu dia pasien dia biasanya ada satu pressure yang cukup tinggi, tekanan kecelakaan sehingga bagian kepalanya tuh dia kena satu trauma mekanik ya. Nah, karena saking kerasnya trauma tadi itu dia bisa membuat pecah tulang tengkorak. Nah, ketika pecah itu biasanya pasien akan merasa kayak dia pilek kayak gitu. Dia pilek ada cairan keluar dari hidung, kemudian lama-lama dia mimisen atau telinganya dia berdarah itu karena efek dari pecahnya tulang tengkorak. Tapi pada stroke tidak terjadi seperti itu. Nah, stroke itu yang pecah pembuluh darahnya saja, tengkoraknya dia masih utuh kayak gitu. Nah, meskipun dia pecah pembuluh darahnya, itu tetap dia ada perubahan intrakranial sehingga pasien dia bisa pusing kayak gitu. Nah, kenapa kok stroke hemorrhagic itu dia banyak yang meninggal dunia karena tadi ya karena tekanan intrakranial dia semakin meningkat kayak gitu. Semakin meningkatkan intrakranialnya, kemudian dia ada ketidakseimbangan oksigen yang ada di otak, kemudian stroke itu dia bisa mati kalau tidak ada oksigen yang cukup kayak gitu. Nah, ketika otak itu mati ya berarti tadi semua fungsi tubuh itu akan berkurang fungsinya. Kalau misalkan yang rusak tuh saraf yang ada di jantung dan ada di respirasi, berarti nanti jantung dan respirasi akan masalah. Padahal jantung respirasi itu kan apa nyawanya manusia di sana, jantung dan paru-paru ya gitu. Tapi dia kendalinya di bagian otak. Ketika otak di sana itu sudah tidak ada suplai oksigen nutrisi yang cukup, maka fungsi jantung paru-paru dia akan masalah. Nah, ketika bermasalah jantung paru-parunya, maka nanti akan membuat pasien dia meninggal dunia ketika stroke yang hemorrhagic gitu. Tapi kalau iskemik dia masih masih mungkin untuk bisa sembuh dengan catatan dia patuh sama terapinya. Tapi tadi disampaikan di beberapa survei di Amerika itu jadi orang hemorrhagic itu dia rata-rata dia meninggal dunia. Kenapa? Karena perdarahannya dia cepat dan susah dihentikan ketika sudah stroke hemorrhagic kayak gitu. Nah, ada yang selamat itu pun harus dibedah kayak gitu ya di operasi Cito kayak gitu ya. Makanya di sebagian rumah sakit di IGD-nya itu ada ruang operasinya. Jadi ada dua ruang operasi di rumah sakit, operasi yang reguler yang biasa. Yang pertama itu yang kedua, yang kedua ruang operasi yang dia gabung sama IGD. Jadi IGD-nya itu dia ada ruang operasinya sendiri, yang dia khusus untuk operasi-operasi Cito yang segera harus ditangani, bukan di ruang operasi yang reguler ya gitu. Dia beda lagi ya gitu. Jadi ruang operasi di IGD itu khusus untuk menangani pasien-pasien yang dia memang butuh apa apa namanya intervensi yang cepat ya, head injury, stroke dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang reguler yang ada di hospital itu dia
beda kasus biasanya. Operasi-operasi yang mungkin masih bisa ditangani dengan apa, misalkan operasi apendisitis atau apa ya, itu di bangsa loka yang reguler ya, itu bukan yang ada di IGD gitu teman. Gitu ya jawaban saya Mbak ya. Jadi bisa meninggal tapi ya gitu. Ada lagi pertanyaan silakan untuk stroke. Tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Oh ya, oke Tidak, ya. Pak. Kalau ya, oke. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini. Sudah mau jam 10, teman-teman akan pindah mata kuliah lagi dan ini saya apa namanya? Saya akhiri untuk kuliahnya dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Untuk presensi saya akan melihat di Zoom-nya. Jadi nanti akan saya checklist untuk yang hadir. Dan saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.